istri saya kalau tahu, waduh, dia pasti langsung ya Allah. Artinya Pak Was memang sudah lama ya berkecimpung dalam dunia tulis menulis, dan makanya karena Pak Was tidak bisa langsung mendampingi kalian di sini, saya dan Bu Maya mengundang kalian orang yang memang sampai hari ini tetap berkecimpung di dunia tulis menulis ya. Dan bahkan mungkin kamu belum tahu ya bahwa pemimpin redaksi Jawa Pos ya itu adalah masa lalu kami juga. Saya, beliau dan beliau yang ada di Jawa Pos itu saling terkait, sakos-kosan ya, satu suka satu duka, saomah satu piring bertiga gitu ya makanya. Dan saya pasti yang menang ya ini. Kasihan mereka berdua ya ini, kalah cepet terus ya. Artinya memang saya paham betul dengan apa dunia tulis menulis itu, cuma Pak Was tidak ingin terus menangan gitu ya, ngijeni terus saya yang melakukan sendiri, nanti ilmunya nggak tertransformasi, terbagi ke kalian ya. Saya akan ambil posisi sebagai sang motivator untuk penulisan ini, sehingga majalahmu akan benar-benar terbit dan itu karyamu ya, sebuah kebanggaan yang luar biasa. Terus yang kedua, beliau juga sudah berkali-kali membawa putra-putrinya ya, Pak, untuk menjadi finalis dan juara ya, juara malah di karya ilmiah remaja tingkat nasional, Jawa Timur nasional. Tepuk tangan dulu ya. Jadi semoga kalian yang sementara masih duduk di depan ini, suatu ketika kamu akan maju ke depan di waktu upacara, terus membawa piala juara 1 nasional gitu ya. Wah, luar biasa itu ya. Amin, amin, amin. Saya kenal beberapa wajah ya. Nanti siap-siap, mereka ini suka ngeyel orangnya ya. Ini wajah-wajah yang saya kenal ini. Tapi itu bagus karena memang di lomba tingkat nasional pasti nanti ada namanya sesi wawancara. Nah, Dina dari mana? Enggak dari mana-mana. Waduh. Nah, iya, cara menang ini ya. Ya, seperti itu. Nah, itu garis besarnya. Kenapa siang ini sengaja ini ada tim literasi, ada tim KIR yang saya kumpulkan. Ini akan dapat masukan-masukan yang banyak sekali dari beliau. Saya belum kenalkan ya, biar tetap serius saja ya di sini. Oke, nanti sambil mengalir, Mas, Pak, Om, ya. Apa aja? Apa aja? Ya? Kalau yang enak panggil Mas, kalau masih pantas loh. Mas Barkah itu. Nah, nanti kenalan ya. Gini. Kenapa saya panggil Pak itu karena beliau guru ya. Jadi kalau ini ada forum guru, saya harus panggil dia Pak. Saya panggil Mas karena statusnya lebih tua dikit dia ya. Ini saya panggil Om karena memanggilkan anak saya ya. Waktu anak saya lahir dulu kecil gitu, yang membuat tulisannya beliau ini ya. Dan sampai hari ini masih terhubung mungkin secara psikologi ya anak saya cowok itu dengan beliau ini ya. Oke, untuk mempersingkat waktu silahkan waktu saya berikan dan nanti bisa dibuka sesi dialog dan sebagainya. Yang penting hari ini anak-anak tahu bahwa majalah itu seperti ini, suka dukanya seperti ini, ujungnya ke depan akan seperti ini, keuntunganmu mengikuti ini seperti ini. Terus nanti untuk yakin juga gitu, keuntungannya seperti ini ya. Oke, monggo dilanjut. Terima kasih anak-anak. Panggil saja Mas Barkah ya, atau Om Barkah, atau Pak Barkah, atau Mbah Barkah, tidak apa-apa. Karena apa ya, anak-anak lahir tahun berapa? 2006 itu saya sudah KKN. Sudah KKN 2000. Oh sorry, dia 2006. Iya. 96 saya kan sudah KKN, sorry. Kalau 2006 saya sudah di Singgahan. Saya di Singgahan itu tahun 1999. Tapi anak-anak saya seneng. Meski secara secara kita belum pernah ketemu kan ya. Tapi saya melihat Facebooknya Pak Waskito ini kan selalu mengupload kalian tentang prestasi-prestasi, tentang apapun kegiatan yang ada di SMP 1 Bojonegoro. Kalau SMP 1 Bojonegoro berprestasi itu memang harus, karena kan SMP terbaik ini di Bojonegoro. Iya kan? SMP terbaik kan ya. Kalau tidak berprestasi rugi.
Sedangkan saya diangkat di tengah hutan sana. Pak Waskita juga sama kan, sebelum di sini di Bubulan sana kan ya. Tapi mutiara dimanapun anak-anak pasti akan bersinar. Anak-anak tadi sekolah, pagi sekolah, berarti sekarang capek ya. Iya, wartawan itu capek memang. Kalau ada yang bilang tidak capek, saya tidak percaya. Pasti capek. Tapi mungkin karena melihat ada makhluk baru ya, yang kalian mungkin bertanya-tanya itu sopo sih, kok rompian, kok kaosan oblong gitu ya. Tapi kan tidak kalah style dengan kalian, ya kan? Ya itu yang membuat saya senang, bahwa untuk jadi wartawan itu tidak boleh kumuh, karena yang ditemui banyak hal nanti. Tapi untuk merefleksikan apapun yang tentang wartawan, bahwa sekarang kita capek, kita membina energi positif dulu, ya, bahwa wartawan itu adalah satu keluarga. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Waskita, bahwa kita dulu satu keluarga, ya, meskipun kita berasal dari berbagai daerah. Menciptakan keluarga itulah yang kalau di rumah kan kita paling bapak, ibu, anak 2 lah ya, hanya 4. Tapi keluarga kita ada di mana-mana, bahkan sampai seluruh dunia. Nah, kita bangun energi positif, ayo kita berdiri. Berdiri. Smile. Iya, smile, ya. Pernah dengar lagu ini? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Wales. Saya enak suaranya Pak Barkah ya Pak. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Paling sih enak suaranya Pak Barkah sih. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Sekali lagi ayo. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Sebentar. Kenapa ya? Kok smile-nya belum gitu loh ya? Masih ada wajah-wajah tegang gitu. Padahal nanti kalau ketika kita menjadi wartawan yang sesungguhnya, misalnya ketemu Pak Presiden Jokowi itu ya, kan tambah tegang. Ini baru ketemu Subarkah, anak-anak sudah tegang, masih tegang. Padahal saya sudah berusaha untuk smile. Pak Waskita, yang ngelan yang mana Mas Waskita? Yang ngelan yang mana? Baca. Yang mana coba? Yang perempuan. Coba yang rasanya yang dianggap ngelan oleh Pak Waskita coba ke sini. Ya, yang katanya boleh memang. Kayaknya ini pernah juara Pak Waskita ya? Ini juara pidato. Oh, juara pidato. Oke. Mbak, siapa namanya? Kamu namanya siapa? Loh, saya Nasya. Nama saya Mbak Nasya. Ya, iya gitu kan? Jangan malu-malu. Mbak Nasya saudaranya berapa? Punya adik 1. Punya adik 1, cuma 2 aja. Iya. Bapak ibu Masih. masih ada. Di sini Mbak Nasya. Kira-kira kalau misalnya Pak Barkah misalnya ini gambaran saja. Misalnya kakinya ibunya Mbak Nasya ditaruh di baskomnya ada airnya, kemudian Mbak Nasya suruh minum, mau enggak? Padahal yang melahirkan ini masih ada. Iya, mau? Iya. Mau bener? Iya. Salaman? Iya. Nanti kalau pulang dicoba ya. Iya. Bener ya? Bener ya? Iya. Oke. Kita kasih hadiah untuk ibunya, karena ibu itu anak-anak. 2 hal yang perlu saya ceritakan bahwa ketika anak-anak ingin sukses, ada 3 O yang perlu kita hormati.
Yang pertama orang tua kita, dua orang tua kita. Kemudian orang tua di sekolah, guru kita. Kemudian kalau sebabnya istri atau suami ada mertua, Mas Gito. Itu yang perlu kita hormati. Itu kalau anak-anak ingin sukses. Kalau tidak, kalau anak-anak sekali saja melukai hati beliau, jangan berharap kalian sukses. Mbak Nasya pernah ke tempat guru TK-nya? Pernah ya? Aman, alhamdulillah. Guru TK anak-anak kalau di Inggris, guru TK itu gajinya paling tinggi. Kenapa? Karena dasar ilmu itu dari TK. Mohon maaf ini, guru TK kalian adalah yang dulu nyawi kalian ya, nyisekno umbele. Pernah merasa begitu? Mas pernah? Iya kan? Makanya silaturahmi ini yang membuat nanti kita benar-benar akan sukses. Kalau sekali-sekali anak-anak melukai orang-orang itu, jangan berharap sukses. Kalau tidak percaya, coba saja nanti seiring dengan proses perjalanan hidup itu nanti akan kita alami. Makanya sekarang kita berdoa seraya smile membawakan lagu dari Melly Guslow, Bunda. Tahu kan ya? Ayo panas ya. Ayo 3, 4. Ku buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri putih kecil bersih penuh belum ternoda. Terus pikirku pun melayang dahulu penuh kasih, teringat semua cerita orang tentang riwayatmu. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh Bunda ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Nggak nyangka kan ya, kita nggak kasihan loh. Kita belum pernah tahu sebelumnya loh ya. Ada suara satu dan suara dua yang tadi nyampe. Hebat yang saya bilang ngengkelnya berarti ngengkel yang positif. Karena mereka membangun energi positif. SMP 1 kalau tidak positif rugi. Silakan duduk. Silakan duduk anak-anak. Jadi anak-anak, jadi guru, jadi wartawan, jadi apapun harus bisa membangun energi positif, termasuk bisa nyanyi. Tadi anak-anak enggak ada nyangka kalau tahu kalau Pak Barkah bisa nyanyi ya. Iya. Tadi anak-anak nyangka enggak kalau saya bisa nyanyi? Suaranya pilek lagi. Tapi masih bisa itu loh. Atau barangkali ada request minta lagu apa gitu? Karena ini sudah siang anak-anak, kalau misalnya dipaksa dikasih ilmu nggak akan masuk. Iya Pak iya. Tapi kalau anak-anak SMP 1 nggak tahu. Kalau misalnya nanti minta materi karya tulis ilmiah, minta materi tentang teknik wawancara, minta materi tentang apapun yang berhubungan dengan karya tulis, saya punya flash banyak. Yang kalau misalnya anak-anak minta yang saya punya mau diambil tidak masalah. Toh sekarang dunia kan di dalam genggaman. Anak-anak bisa langsung klik Google teknik wawancara, klik muncul di Mbah Google. Yang tidak muncul apa? Yang tidak muncul Pak Barkah. Iya kan? Tidak muncul. Kalau anak-anak lihat Subarkah gitu ya, klik Subarkah gitu. Mungkin ada karya tulis saya selama saya kuliah ada. Tapi tidak banyak memang, karena memang saya tidak ingin dipublikasikan. Karena apa? Publikasi yang paling efektif itu adalah dari mulut ke mulut. Ketika kita kenal. Pak Waskita kenapa kemarin alasannya manggil Pak Barkah kenapa? Ya karena teman ya. Tahu. Ada KKN loh ya berarti ya.
Sudah tahu betul ya siapa Pak Barka. Padahal belum tahu betul. Pura-pura. Pura-pura anak-anak. Ada request minta lagu. Harus bisa nyanyi loh ya. Wartawan harus tampil fresh, harus care, harus bisa nyanyi. Tadi saya sudah membuktikan bahwa si Mbak Nasya yang katanya ngengkel tapi ngengkel positif, bener itu loh ya. Kalau kita menciptakan energi positif, apapun akan jadi. Seperti tadi. Sekarang saya ingin Pak yang laki-laki, tadi yang perempuan ya. Saya ingin yang laki-laki maju salah satu. Ayo, laki-laki ini kan 41 2 3 4 ini ya. Salah satu maju. Wartawan nggak boleh malu. Ayo. Itu siapa? Yang kamu Ditunjuk. Siapa yang harus maju? Satu juga. Siapa? Loh kan, nggak boleh seperti itu. Ayolah maju. Kenapa takut? Yang ditakuti apa dari seorang Subarkah? Mas yang ganteng, yang seperti satu ini loh. Maju dia. Di sebelah kanan saya, namanya siapa? Angger berapa bersaudara Angger? 3. Orang tuanya masih ada semua? Alhamdulillah. Lagu favoritnya apa Angger? Tawa. Lagu favoritnya apa Angger? Gak punya. Tidak mungkin. Hari gini anak zaman tuh nggak punya lagu favorit. Percaya kalian? Enggak. Apa Angger? Atau lagunya ini, lagunya Fatin barangkali, atau lagunya Seventeen barangkali. Ya? Kamu gratis loh, nggak bayar. Biasanya kalau dulu saya waktu masih kuliah anak-anak, Pak Barka sudah bisa cari uang sendiri, bikin spanduk, bikin spanduk, kemudian nyanyi di kafe, di baliho. Yang dulu tahun 1999 kalian belum dicetak. Mulai tahun 93 anak-anak Pak Barka itu sudah bikin spanduk. Yang spanduknya itu kadang-kadang diberat oleh orang untuk dibawa pulang. Karena apa? Tulisan saya katanya paling bagus pada zamannya. Tapi sampai sekarang juga begitu. Pak Barka nulis ijazah juga pakai ini penulis ijazah sampai sekarang maksudnya. Dan itu modal saya, hanya bisa menulis bagus, nyanyi sedikit, gambar sedikit, sok pede sedikit, terus sok akrab. Saya sok akrab ya. Ya kan sok akrab aja ya. Nah, padahal belum pernah kenal. Ayo enggak. Mumpung Pak Barka lagi baik hati, minta lagu apa? Wartawan lo, ayo. SMP 1 lo, ayo. Minta apa? Halo Enggar. Angger, sorry. Angger sama Enggar artinya beda ya. Barka sama akrab, padahal beda ya. Barka akrab, padahal dengan huruf yang sama sebenarnya. Angger sama Enggar, ini Angger. Enggar. Ger cung, Ayo, mungkin ada yang mau request. Apa enggak? Request apa Mbak Nasya? Lagunya Tulus, apa itu? Pamit, aduh, janganlah. Jangan pamit, nanti saya pulang meninggal. Seperti kemarin loh ya, terjadi Seventeen kan ya. Seventeen, kemarin engkau masih ada di sini, kena tsunami. Saya ingin lagu Memilih Setia ada dari Fatin. Iya, Mbak apa? Dia dari siapa itu? Dari Anji, ya Anda tahu kan? Ku cinta dia, itu maksudnya. Nanti dapatnya dia itu. Anak-anak, saya ingin pilih setia aja. Karena apa? Membangun kesetiaan itu susah. Ya kan? Setia itu kelihatannya hanya 5 kata, tapi susah sekali untuk diterapkan. Yang mudah apa? Yang mudah malah selingkuh sebenarnya. Tapi saya tidak ingin itu. Hanya saya ingin memilih setia saja. Dan saya yakin pasti semuanya akan bisa.
Iya kan? Ayo berdiri lagi, biar fresh lagi, dibangun lagi nih positifnya. Smile, ayo. Tangannya tidak usah menyentuh meja coba. Smile, Mas. Ya, smile. Smile. Enggak. Yang wajah oriental siapa namanya? Kayak Leoni itu. Namanya siapa? Hah? Bisa nyanyi lagunya Leoni yang tidak kuat itu? Yang paling ganteng dan berwibawa, papaku. Enggak tahu. Saya aja tahu padahal. Enggak bisa nyanyi Memilih Setia? Nggak bisa. Terus yang bisa itu apa? Bisamu apa coba enggak? Kalau Pak Bar katanya, keahlianmu apa di SMP 1 ini? Atau prestasi yang pernah Angger capai? Nggak bisa editing. Oh, editing. Kalau editing gampang ya. Kalau sekarang anak tidak bisa editing, Pak Barkah bisa walaupun Pak Barkah jadul ngedit foto Pak Barkah kayaknya jenggote sudah dibewok iso. Seolah-olah saya berada di Venesia bisa. Itu kan editing ya? Baru sebatas itu. Yang lain apa Angger? Tapi itu proses anak-anak SMP sudah bisa tampil seperti ini sudah luar biasa. Katanya Pak Mas itu ya, kadang-kadang saking luar biasanya jadi luar biasa. Jangan negatif loh ya. Luar biasa itu di atas luar biasa itu ya. Dibangun lagi smile Mbak, yang pojok smile, yang belakang smile. Ya, kita nyanyi lagu Fatin Memilih Setia. Saya kasih contoh dulu atau langsung kita bareng? Contoh dulu. Kalau contoh anak-anak duduk dulu, biar tidak capek. Enggak, itu ada depan. Pak Barkah kepedean ya? Iya, kepedean ya? Enggak kepedean? Kepedean apa enggak? Pak Barkah enggak? Enggak ya, Alhamdulillah. Gir. Ada banyak cara Tuhan menghadirkan cinta. Mungkin engkau adalah salah satunya. Namun engkau datang di saat yang tidak tepat. Cintaku telah dimiliki. Inilah akhirnya harus ku akhiri ya. Sebelum cintamu semakin dalam, maafkan diriku Memilih setia, walaupun ku tahu cintamu lebih besar darinya. Maafkanlah diriku tak bisa bersamamu, walau besar dan tulusnya rasa cintaku. Bahkan mungkin untuk membagi cinta, dan aku memilih setia. inilah akhirnya harus Ku akhiri. sebelum cintamu semakin dalam. Maafkan diriku memilih setia, walaupun ku tahu cintamu lebih besar darinya. 1000 kali logika untuk menolak. Tapi ku tak bisa bohongi hati kecilku. Bila saja diriku ini Masih sendiri, pasti ku kan memilih kamu. Inilah akhirnya harus ku akhiri, sebelum cintamu semakin dalam.
Angger kembali. Terima kasih ya. Ya Mbak, yang pakai kacamata? Mbak, iya. Ayo maju ke sini. Loh, iya. Dibangun energi positifnya. Tidak apa-apa. Atau dua-duanya maju aja. Tidak apa-apa. Ini kecil. Tidak apa-apa. Ayo maju. Dua-duanya di tengah-tengah saya sini. Ayo maju. Enggak, saya hanya dialog saja. Kenapa kau takut? Kenapa kau? Maju kita berhenti. Astagfirullahaladzim, kejamnya. Berani katanya Pak Maksudno. Ya Allah ya Rabbi. Bercanda ya, oke. Sini. Satu di sini, satu di sana. Ayo, satu di sana. Mbak namanya siapa? Nasya. Oh, Nasya. Sama. Nasya. Iya, sama ya. Kenapa banyak nama yang sama ya? Alhamdulillah Barkah itu jarang. Meski jenengin desa Barkah, tapi jarang itu ya. Tapi orang tua saya menyatakan Barkah itu kan asal kata dari berkah, karunia itu Tuhan. Kalau su berasal dari bahasa Sanskerta, su Barkah berarti su itu baik atau indah. Menurut orang tua saya masih jadi ini menakutkan. Saya adalah karunia Tuhan yang paling indah. Tahu kenapa? Toh nyatanya saya bisa berdiri di sini dan kalian terpana semua. Iya kan? Iya. Mbak Nasa cita-citanya jadi apa? Dokter. Sudah siap bener jadi dokter. Sudah siap? Nanti akan apa ya? Akan nambani wong sing oke boroke, sing kena diabetes niku. Siap. Sip. Karena apa? Karena segala pekerjaan ada resikonya. Ini Mbak siapa? Mbak Hana cita-citanya jadi apa? Dokter juga. Subhanallah. Terus yang cita-cita jadi wartawan mana coba? Katanya tadi ada penelitian, kemudian ada pembina majalah sekolah. Kalau Barkah dulu cita-citanya memang jadi guru. Kalau ya pernah apa ya? Pernah magang di Antv dulu saya pernah melihat saja karena saat itu memang magang. Kebetulan sepupu saya itu kerja di Antv dan jadi saat itu saya diajak untuk menyaksikan pelelangan baju Bu Habibie. Karena apa? Waktu itu mungkin Bu Habibie lagi sakit sehingga butuh dana, sehingga ada lelang amal bajunya Bu Habibie itu dijual. Pernah ya? Pernah dengar ya? Pernah lihat film Ainun Habibie? Iya, itu adalah salah satu contoh seorang yang memilih setia sampai akhir hayatnya. Pak Habibie sampai sekarang belum nikah lagi. Makanya diciptakan film Habibie Ainun. Karena apa? Membangun kesetiaan itu susah, anak-anak. Karena apa? Kadang-kadang saya melihat anak SMP itu katanya sudah pacaran 5 kali. Hah? Berarti kan susah membangun kesetiaan kan? Kalau anak SMP satu udah pacaran belum? Kelas berapa? Belum pernah pacaran? Belum ya? Belum ya? Belum puber Pak kita ya? Belum puber ya? Sudah puber atau belum? Terlalu sibuk untuk mengejar karir. Boleh anak-anak mengejar karir, tapi ingat ya pada kodrat bahwa kalian nanti mau tidak mau beberapa 10 tahun lagi atau 12 tahun yang lagi yang mbak-mbak cantik-cantik nanti akan jadi emak-emak. Mas-mas yang ganteng-ganteng itu pasti akan jadi bapak. Saya dulu tidak gendut seperti ini, anak rambutnya Pak Barkah tidak putih dulu. 20 tahun yang lalu. Jadi saat ikut lomba paduan suara ini Pak Barkah pede karena belum putih. PD-nya apa? Kita punya potensi, iso nulis titik, iso nyanyi titik, iso gambar titik, iso jadi bisa jadi ajari lepas kita ini. Bar, gue tak samoni sampai itu gelem enggak nemoni Pak Kholik Mutahir waktu itu. Saya disuruh oleh Pak Wasito itu, bar, gue gelem enggak tak samoni sampai itu wawancara karo Toho Kholik Mutahir. Tidak hanya Toho Kholik Mutahir anak ketua PGRI waktu itu dengan hanya Rp25.000, tapi Rp25.000 pada tahun 96 itu sudah banyak, masih cukup. Dan karena teman-temannya Pak Barkah itu banyak,
di Surabaya itu banyak teman yang teman-teman kuliah atau teman-teman tetangga, sehingga saya berangkat dengan Bismillah, pasti nanti ada jalan. Karena apa? Ini yang nanti awal kita diajari untuk menjadi orang yang sesungguhnya. Jadi wartawan saat itu diajari oleh Pak Waskito. Kemudian saat itu saya hanya bisa bisa membuat vignette aja. Tapi dikasih kepercayaan oleh Pak Waskito. Bar Budalo, saya kamu sibuk. Budalo oleh Pak Dian, alamatnya ini. Kowe itu belajar layout. Saat itu anak-anak karena dipercaya padahal tidak sebagus punya Pak Waskito. Tapi saya itu pulang, Mas, ini mas hasil kerja keras saya ini. Dipercaya, oh yo. Bahkan pernah anak-anak, ini rahasia sebenarnya. Saat itu puasa, kita lagi capek-capeknya ya, kita berdua waktu itu dari Surabaya. Setelah saya dari Surabaya dijemput oleh Pak Waskito, kemudian mau diajak ke Mojokerto karena Pak Dinya di Mojokerto saat itu. Pak Dinya petinggi pejabat tinggi saat itu yang bukan puasa ya. Karena kita capek puasa, kita memutuskan untuk Mas piye iki batal ki poso kok kita meneruskan untuk puasa. Wis bar ngene wae lho. Engko apa dhewe lek teko kono ibu-ibu buka. Walaupun saat itu sudah batal. Itu pernah kita lakukan itu berdua. Karena apa? Saking capeknya. Karena proses pembuatan majalah itu kan tidak sehari 2 hari ya. Kita pertama menyeleksi naskah dulu. Setelah naskah diketik dulu. Setelah diketik, kita harus minta dana dulu ya. Minta dana itu juga tidak mudah kalau kita tidak bisa mempercayai. Duduk aja Mbak, kasihan capek. Kalau saya terbiasa berdiri. Dana ini yang paling memegang peranan penting. Bahkan anak-anak, teman-teman seangkatan saya itu ada yang seperti ini. Padahal saya sekarang itu sudah melahirkan 2 embrio majalah di 2 sekolah yang berbeda. Satunya di Madrasah Aliyah, satunya di SMA Negeri 1 Singgahan. Kalau di Madrasah Aliyah namanya pijar juga, alhamdulillah Mas. Cuma ada pijar emas. Emasnya itu edukasi, emasnya itu Madrasah Aliyah Sunnatun Nur. Pijarnya tetap dibolak-balik. Pijar itu bisa rajin, pijar itu bisa berpijar, bisa bersinar. Ya, bagus namanya dan masih dipakai. Padahal saat ini saya sudah tidak di Madrasah Aliyah lagi karena saya 13 tahun sudah capek. Saya ingin ada istirahat 1 hari saja untuk merefresh pikiran. Dan di SMA Singgahan ini sudah terbit ke yang ke-15. Sudah ke-15 penerbitan. Kalau di Aliyah itu sudah selama saya pegang itu sudah 3 kali penerbitan. Namanya alhamdulillah tetap pijar emas. Saat itu anak-anak berdebat ke anggota DPR untuk membuat nama pijar emas ini. Tapi saya membuat nama itu tidak hanya sekedar nama. Saya harus malam-malam harus sholat tahajud dulu sebelum saya mempresentasikan nama pijar emas itu. Termasuk membuat nama lentera yang ada di SMA Negeri 1 Singgahan. Namanya lentera. Lentera itu hanya penerangan ya. Tetapi lentera itu sebenarnya merupakan kepanjangan dari Lembar Edukasi Nasionalisme dan Terapi. Kenapa lembar edukasi? Karena dasar-dasar fondasi itu adalah berasal dari pendidikan. Kalau pendidikannya sudah bagus, insya Allah yang lain-lain pasti akan bagus. Tapi kalau pendidikannya itu anak-anak sudah dibohongi, pendidikannya jujur hanya sebatas nama saja, pendidikan karakter hanya sebatas nama, tapi karakter dalam implikasi sehariannya tidak ada, percuma. Karena apa anak-anak? Ternyata saya tahu SMP 1 Bojonegoro itu merupakan anak-anak pilihan yang tingkat akademisnya atau tingkat inteligensinya itu pasti di atas rata-rata. Itu pasti. Tetapi anak-anak perlu diingat bahwa ketika nanti kita terjun di masyarakat, tingkat inteligensi itu diterapkan di masyarakat hanya 20% saja. Yang 80% apa? Yang 80% itu adalah kecakapan sosial, kecakapan emosional, dan kecakapan spiritual. Dan spiritual ini yang paling tinggi sebenarnya menurut saya.
Karena kita itu tidak bisa apa-apa tanpa bantuan yang di atas. Sampai pinter kaya opo, lek penggaweane nginteri uang, nanti akan seperti anak-anak yang lihat ketika kita rapat di DPR, duding-dudingan. Seperti yang sekarang terjadi kasus akademi, duding-dudingan pengacara, bahkan bahasanya nuwun sewu ini. Bahasanya sudah tidak seperti anak sekolah. Anak-anak pernah menyaksikan seperti itu? Tidak pernah. Di televisi? Anak-anak tidak pernah televisi ya? Pernah lihat kasus kekerasan, bullying? Pernah kan ya? Siapa yang salah coba? Makanya anak-anak, Pak Barkah tidak pintar sebenarnya. Betul, tidak pintar secara akademis, tidak pintar. Saya dulu di orang alah bah, gue gak pintar. Gue menangkan deltok. Iya memang. Sing pinter siapa mas? Sing pinter Fitri itu loh, itu cerdas. Betul anak. Fitri adik kelas saya itu kemarin kuliah S3 di London, di Inggris, di Manchester. Saya sebagai temannya yang dulu pernah makan bareng, pernah jalan bareng ketika kuliah, seneng melihatnya. Seneng, kadang-kadang bangga juga. Tapi ternyata Mbak Fitri juga bangga sama saya. Mas, aku tahun Inggris tapi gak tahun Jepang ya. Sampai tahun yang Jepang. Kan sama-sama sebenarnya. Jadi kita itu anak-anak sesama teman-teman kuliah itu apa ya? Sudah saling support bahwa kita pernah merasakan pahit getirnya hidup. Tetapi karena kita seneng, ya tetap kita seneng gitu loh ya. Jadi sama Pak Sito ini di apa ya? Di gembleng tapi secara halus. Tapi karena senang, saya senang sama Pak Sito. Karena apa? Dia senior saya. Ketika beliaunya ini membuat majalah, gila. Kapan ya saya bisa ada rasa seperti itu? Akhirnya kita ketemu di suatu masjid, lihat coretan saya kok agak bagus. Oh ini bisa dirangkul sama beliau. Tapi sukanya Pawas kita itu warna biru. Makanya ini jasnya warna biru kan kelihatannya idenya jadi Pawas kita juga. Ya biru juga. Tadi saya kasih cincin. Saya kasih permata tadi juga warna biru. Saya beli di Martapura anak. Sekarang saya akan berhenti bercerita karena apa ya? Karena mungkin cukup bagi saya untuk bercerita. Sekarang saya akan membagi pengalaman saya. Kan anak-anak menjadi wartawan tuh ya. Oke, ketika anak-anak jadi wartawan harus bisa membedakan antara presenter berita di TVRI di televisi dengan presenter di lapangan atau di jejak petualang. Contohnya seperti itu. Jadi kalau di televisi kan kita harus pakai jas resmi ya, karena dilihat oleh banyak orang. Saya tadi pakai jaket sebenarnya, tapi saya pakai kok sumur gitu ya, sehingga saya pas. Tetap style kan ya, tetap gaul kan ya, pakai gelang seperti anak-anak. Sepatunya sepatu cat juga. Untuk apa? Karena tahu sekolahnya di lantai 2 berarti bisa energi, saya bisa lari-lari gitu. Jadi kalau presenter berita itu contohnya seperti ini. Pemirsa, saat ini saya lagi berada di SMA Negeri 1 Bojonegoro, Kabupaten Tuban. Sedang ada pelatihan. Sorry. SMA 1 Bojonegoro ya. Saya masih ingat karena memang saya berada di Tuban. Sorry. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di SMA 1 Bojonegoro, di mana pada hari ini, hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019, SMA Negeri 1 Bojonegoro menyelenggarakan pelatihan jurnalistik dan pelatihan pembuatan majalah siswa. Bla bla bla. Ya kan, itu kalau presenter beri berita. Tapi kalau presenter lapangan beda lagi. Ini saya kasih contoh.